hari ini? Alhamdulillah selalu semangat. Selalu semangat, walaupun dengan kesibukan LMS-nya ya Bu Ut ya. Iya betul. Baik Bu Ut, kita kan baru ada pendampingan untuk yang pertama kalinya saat ini. Kita di sini nanti melaksanakan pendampingan individu yang pertama dan nanti akan ada PI sampai ke 6 Bu Ut. Ya. Setelah kita ketemu di Loka 0 ya, dengan ibu kepala sekolahnya Bu Ut. Nah, nanti di sini kita lebih ke sharing-sharing saja terkait apa saja yang sudah dilakukan Bu Ut, apa saja perubahan yang sudah dilakukan selama 1 bulan terakhir. Baik Bu Ut, terkait dengan pembelajaran Bu Ut selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini kan sudah ditempuh modul 1.1 dan modul 1.2 dan sekarang berproses 1.3. Nah, terkait dengan modul pembelajaran 1.1 pastinya Bu Ut sudah melaksanakan dan membuat aksi nyata ya. Sudah dibuat ya Bu. Nah, bisa diceritakan bagaimana prosesnya saat pembuatan aksi nyata modul 1.1 ataupun modul 1.2 Bu? Pengalamannya nih, ya. Silahkan dibagikan. Kalau pengalaman saya pribadi, ini sebagai guru penggerak ya, sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ini pengalaman yang sangat luar biasa ya. Ini pertama kali dalam ya istilahnya hidup saya di guru penggerak ini, apa ya? Jadi dengan modul-modul itu saya tuh bisa menjadi guru pembelajar. Jadi kaitannya dengan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terus yang modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak itu sendiri, yang sudah pernah saya laksanakan atau sudah saya aplikasikan kepada anak didik saya dan di lembaga saya ini sungguh luar biasa. Kemarin anak-anak itu juga sangat mengapresiasi itu, sangat lebih antusias intinya, lebih antusias, terus pembelajaran itu lebih menyenangkan, terus akhirnya anak-anak itu kayak termotivasi gitu, pokoknya lebih menyenangkan lah pokoknya anak-anak itu belajarnya lebih bahagia gitu loh, nggak ada tekanan. Ya, nggak ada tekanan, intinya seperti itu. Berarti alhamdulillah kalau dari pengalaman yang Bu Ut cerita, saya nangkapnya Bu Ut sudah menerapkan apa itu yang dipelajari dari filosofi pemikiran KHD, di mana belajar kita harus berpihak pada murid. Kalau istilah KHD itu menghamba pada murid ya. Luar biasa, semoga Bu Ut istiqomah untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak lebih antusias. Terkait dengan pelaksanaan aksi nyata yang sudah dibuat Bu Ut, bagaimana dengan ekosistem di sekolah ini, seperti rekan sejawat ataupun kepala sekolah memberikan dukungan atau seperti itu? Alhamdulillah kalau untuk di lembaga saya ini untuk dukungan sangat didukung full sekali, baik kepala sekolah, baik rekan sejawat, guru-guru semua, terus penjaga, pokoknya di lingkungan sini alhamdulillah sangat support sekali tentang kita ada perubahan gitu lah istilahnya ya, perubahan dalam pembelajaran ya. Apalagi kalau ada temannya ikut di CGP ini, luar biasa antusiasnya teman-teman. Di sekolah ini baru kali ini yang ikut CGP? Betul, karena memang baru saya pertama kali yang ikut CGP. Mungkin karena itu. Luar biasa Bu Ut, dan karena Bu Ut di sini baru pertama kali, kalau bisa kita kolaborasi kerjasama gimana bisa membuat perubahan setidaknya itu dampaknya nyata, dampak positifnya nyata, bisa dilihat rekan-rekan sejawat Bu Ut, bisa dilihat
kekhawatiran semuanya yang ditulis sama Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, maaf ya. Nah, bisa diperlihatkan Bu dokumentasinya. Yang ini untuk lokal-nya. Ini nanti tetap Bu simpan karena ini nanti akan dibutuhkan lagi saat pendampingan individu yang ke-6. Oh iya. Jadi jangan sampai hilang ya Bu. Iya. Dokumen lengkap 0. Terus lalu nanti kita juga akan membahas portofolio digital karena di mana kewajiban kita nanti di akhir penyelesaian pembelajaran PGP itu kita wajib store link portofolio digital. Nah, portofolio digital nanti itu memuat apa saja nanti kita bahas di belakang. Lalu yang selanjutnya nanti yang akan saya tanyakan juga adalah peta posisi diri UUD dan rencana pengembangan diri ke depannya seperti apa. Nah, itu untuk dokumen-dokumen yang dipersiapkan nanti ya Bu ya. Nah, kita lanjut nih sharing lagi. Selama kurang lebih sudah 1 bulan lebih ya, lebih dari awal proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan guru penggerak ini. Nah, Bu Uut ini kan proses belajarnya banyak daringnya, betul, melalui LMS. Ya. Nah, kita di sini kan belajarnya menggunakan alur merdeka. Itu yang perlu dipahami Bu Uut ya. Dimana M itu sudah paham ya singkatannya ya Bu ya. M itu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi, K koneksi antar materi, dan A-nya aksinya. Jadi kita itu proses belajar PGP itu dikenal dengan menggunakan alur merdeka, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Yang ingin saya tanyakan ini sama Bu Uut, kan sudah menjalani modul 1.1 dan 1.2 di tahap mulai dari diri. Ini menemui kendala enggak Bu? Sejauh ini sih alhamdulillah tidak. Mungkin kalau untuk apa ya istilahnya alat dukung mungkin ya. Di sini kan kurangnya sarpas mungkin ya. Yang saya temui di situ aja sih. Karena mungkin tapi untuk apa ini jaringan gimana? Alhamdulillah kalau jaringan enggak. Kalau jaringan alhamdulillah selalu lancar. Tapi kemarin sempat soalnya saya kan pakai internetnya kadang pakai kuota, kadang wifi. Kalau walaupun di sini, kadang-kadang lebih seringnya memang saya di rumah. Oh iya, kalau Min. Kalau tapi sejauh ini lancar ya terkait ya, dengan barangkali Bu Uut menemui kendala saat buka LMS tidak tahu ini arahnya kemana atau kemana. Alhamdulillah enggak lancar ya. Lanjut setelah mulai dari diri itu kan Bu Uut dituntut untuk mengeksplorasi nih, eksplorasi konsep-konsep yang ada di modul itu gimana? Lancar? Kalau sejauh ini alhamdulillah lancar-lancar aja untuk yang eksplorasi konsep. Jangan lupa Bu untuk meninggalkan jejak. Iya betul. Komentar. Iya. Memang kita dituntut untuk selalu aktif memang ya, di LMS. Di LMS diusahakan kita aktif karena di situ terhitung kita sehari mengakses LMS itu berapa detik, berapa menit, berapa jam itu ada. Itu pasti ada ya? Iya ada. Jadi Bu Uut ini masuk LMS di eksplorasi konsep itu berapa menit terhitung. Setelah mendalami materi secara mandiri, secara daring, kita bertemu di ruang kolaborasi nih, bersama Bapak Fasilitator, bersama teman-teman yang lain. Pengalamannya Bu Uut ini gimana? Ini juga pengalaman pertama berkolaborasi sama teman-teman. Tapi memang ada 1-2 yang kita sudah kenal, ada beberapa juga masih belum kenal. Jadi ruang kolaborasi itu apa ya? Ruang yang sangat dinantikan mungkin ya. Soalnya gimana ego kita ini harus disatukan gitu loh. Jadi karena ini ruang kolaborasi, jadi nggak boleh ada ego yang selalu didahulukan lah, istilahnya harus disatukan lah. Jadi suatu kesepakatan bersama. Di ruang inilah Bapak Ibu CGP, Bu Uut dan teman-teman dilatih untuk saling berkolaborasi dengan baik. Betul apa kata Bu Uut tadi, gimana
apa ya, merendahkan egonya Betul. untuk menghasilkan Iya. pemikiran yang luar Iya, biasa. betul. Selanjutnya itu kan setelah bertemu di Rukol akan ada unggah tugas di Betul, ruang betul. Dika. Oke. Ada kendala nggak Bu? Sejauh ini tidak. Bisa ya? Bisa, untuk, bisa. upload tugas-tugasnya. Ya, sejauh ini nggak ada karena memang lebih dominan pakai PDF ya daripada kalau bikin video lebih diupload dulu di YouTube Ya atau boleh. Jadi atau di Drive Ya. kalau belum tidak di YouTube, jadi kita tinggal menyertakan link di situ. Betul. Bisa bebas karena kita kan temanya juga Merdeka merdeka ya, belajar. tadi. Mau mengumpulkan berupa PDF, berupa Oke, betul, video betul. apa Pokoknya bisa upload lah ya, istilahnya. termasuk CGP juga diberikan kebebasan berkreasi. Setelah mengunggah tugas yang mungkin dinanti juga ini, kita ketemu di ruang elaborasi bersama Bapak Instruktur atau Ibu Instruktur. Ini tambahan luar biasa sekali karena di ruang elaborasi ini kan banyak teman-teman kelas-kelas lain juga kan. Iya. Tapi memang dari kabupaten lain. Betul. Jadi tapi situasinya kurang apa ya istilahnya masih kurang banyak waktu kalau di ruang elaborasi waktunya kurang panjang istilahnya seperti itu. Jadi kayak misalkan kita memberikan suatu pertanyaan kadang ada yang tidak terjawabkan gitu. Karena waktunya terbatas dan jumlah pesertanya. Betul, sangat banyak, betul sekali. Okay. Ya semoga nanti ada perbaikan ya Bu. Dan dilanjutkan koneksi. Koneksi antar tadi sudah ya Bu? Sudah. Sudah beres? Ada yang melewati Bu? Alhamdulillah enggak. Kalau saya sendiri enggak. Alhamdulillah. Soalnya saya tuh orangnya jangan sampai ya sebelum budak harus segera diselesaikan. Nah itu seperti itu. Kalau saya pribadi sih. Itu juga manajemen yang baik juga karena kalau Bu nanti dibiarkan misalnya ditumpuk-tumpuk malah tertumpuk lagi dengan modul-modul selanjutnya itu yang bikin berat sebenarnya Bu. Luar biasa pencapaian Bu kali ini kita sudah menginjak modul 1.3. Nah untuk pembelajaran daring secara keseluruhan yang pengalaman yang didapat Bu gimana? Kalau untuk daring sendiri ya sebenarnya memang lebih enak kita tatap muka. Luring ya? Iya luring. Terus terang aja memang seperti itu. Kenapa? Iya. Kalau daring itu kayak kurang maksimal. Jadi kayak apa ya kan sekedar hanya apa ya istilahnya kita tatap muka tahunya kan hanya ini. Kalau luring mungkin kita bisa sharing atau bisa unek-unek kita apa itu kan kita bisa luapkan. Kalau untuk waktu juga mungkin ya waktu juga kurang inilah terbatas juga. Kita memang terbatas karena di mana juga ada JP-nya. Di situ kita ketemu di Rukol ataupun di elaborasi itu ada JP-nya. Nah inilah makanya jika dirasa Bu itu kurang waktu ataupun kurang apa di dalam daringnya, kita bisa maksimalkan di luringnya dengan misalnya Bu berkelompok atau bertemu secara langsung dengan teman-teman JGP lainnya. Berarti membahas bisa di waktu lokal gitu bisa misalnya Bu dan teman-teman yang lain longgar nih setelah pulang sekolah kita bisa melaksanakan sendiri nanti di Rukol kita bahas apa gitu. Berarti di ruang yang lain istilahnya gitu Iya. ya di selain di PGB. Dimana kita kan untuk pengelompokan ini berdasarkan zona. Nah zona ini kan dicarikan teman-teman yang terdekat. Nah inilah fungsinya supaya kita koordinasi dengan teman-teman itu lebih enak ya, jarak tidak terlalu jauh. Nah, karena memang benar antara daring tatap muka sama luring seperti ini kan beda ya. Betul. Ya. Apa yang kita dapatkan juga kadang mantepnya di hati itu beda. Betul. Kita ke sesi berikutnya nih Bu. Yang perlu digarisbawahi memang perjuangan itu tidak mudah Bu. Kita di sini semuanya butuh pengorbanan. Apalagi waktu. Saya yakin Bu itu pasti banyak pengorbanan waktunya, entah apa yang ditinggal atau apa untuk waktu, tenaga, pikiran. Iya. Nah, dan itu tidak instan. Betul sekali. Itu nanti akan menjadikan Bu setelah mudah-mudahan kita semua nanti CGP-nya lolos menjadi dengan proses yang dijalani, yang Bu jalani itu nanti tidak akan sia-sia. Saya jamin banyak sekali ilmu yang Bu dapatkan yang
di webinar lainnya itu tidak ada. Hanya seperti kayak filosofi KHD itu kan memang pusatnya di pendidikan guru penggerak ini. Nah, terkait dengan pembelajaran daring selama 1 bulan ini bersama Bapak Fasilitator ini ya Bu Ut ya. Apa saja yang dikhawatirkan Bu Ut ini dan sudah terjadi atau belum terkait dengan pembelajaran daring kita bersama Bapak Fasilitator? Kalau dari saya sendiri sih, alhamdulillah selama dari dengan Bapak Fasilitator terjadi baik-baik aja, nggak ada kendala, lancar lah. Alhamdulillah kalau saya sendiri. Sinyal juga memadai, nggak ada kendala apapun lah. Cuman mungkin semisal saya telat masuk, tapi telat masuknya hanya 1 kali aja. Kemarin memang pas, banyak tugas banget lah istilahnya dari sekolah juga kemarin itu. Jadi makanya nggak telat masuk ya. Cuma nggak sering juga, hanya 1 kali aja. Itu nanti juga akan kita sampaikan ke Bapak Fasil kalau memang inilah salah satunya tantangannya kalau daring itu pasti rata-rata jaringan internet atau apa, bahkan kita sudah di depan laptop misalnya 10 menit sebelumnya, tapi proses untuk masuknya butuh waktu beberapa menit. Kemarin juga saya sebenarnya juga pernah terkendala jaringan juga. Sudah masuk, tapi ternyata internetnya on off gitu. Nah, pernah seperti itu juga. Tapi nggak sering, hanya 1 kali masalah seperti itu. Semoga nanti kedepannya bisa lebih teratasi untuk jaringan, semoga bisa lebih lancar. Nah, terkait harapan Bu Uut nih dengan kegiatan kita di dalam LMS juga daring khususnya dengan Bapak Fasilitator ini untuk 1 bulan ke depannya ini gimana? Harapannya kalau saya pribadi dengan dari Bapak Fasil, paling tidak itu apa bisa ya? Ini saya iya, kita kan di sini sharing aja. Saya juga ingin tahu harapannya Bu Uut itu seperti apa. Paling tidak ada luringnya dengan Bapak Fasil. Gitu. Apakah bisa nih? Ya, saya tulis aja barangkali nanti kita bisa. Apakah bisa atau soalnya mungkin biar kalau ketemu tatap muka gitu kan, wah apa yang ditanyakan unek-unek itu kan bisa tersampaikan juga. Kalau ini kan masih, kalau misalkan lewat via WA via itu kan kurang pas gitu kalau nggak ketemu orangnya. Sharingnya kan Itu nanti kayaknya terkabul itu di Loka 7. oh gitu ya. Karena di saat panen Loka itu kita semua mengundang gitu ya. Bapak Fasil. Iya. Karena memang kalau untuk fasilitator itu angkatan udara istilahnya gitu. Gitu ya. Jadi memang beliau itu memang menemani hanya di dalam jaringan. Kalau seperti saya ini baru kita bisa on air gitu. Iya betul ya, begitu ya memang. Semoga ya nanti Bapak Fasil berkenan lah, setidaknya itu kita pernah ketemu gitu Iya ya. betul. Kalau tidak antara apa gitu kan bisa sharing sebentar aja, nggak ada masalah. Baik Bu Uut, kita lanjut ke dalam modul ini terkait dengan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bu Uut pelajari. Apa perubahan yang dilakukan Bu Uut ini di ruang kelas khususnya, di ruang kelas Bu Uut sendiri ini yang selaras dengan pemikiran KHD kemarin? Iya, kalau menurut saya sih yang sudah terjadi ya istilahnya sudah saya lakukan terhadap anak sesuai filosofi KHD itu memang anak-anak itu apa ya, lebih seperti tanpa tekanan gitu, istilahnya belajar sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya, sudah sesuai seperti itu. Kadang itu anak-anak kalau misalkan nggak sebelum ini ya, sebelum saya menerapkan ini itu kayak belajar itu kayak penuh tekanan, kayak harus selesai ini, ada target istilahnya seperti itu. Kalau sekarang tidak, jadi lebih mengalir anak-anak itu. Jadi oh iya Bu, saya berarti harus seperti ini ya. Jadi mereka itu tahu gitu.
anak-anak apa yang harus dilakukan, oh berarti seperti ini nggak boleh, terus apa yang itu, jadi anak-anak tuh lebih memahami gitu, istilahnya seperti itu. Lebih enjoy. Lebih bahagia. Karena memang sejatinya guru kita ya itu ke murid bukan menuntut, tapi menuntut. Nah itu kadang ini banyak mindset yang harus dirubah, dimana sebelumnya itu kita di proses akhir yang dibutuhkan proses akhir, nilai akhir, tapi proses saat berjalannya itu tidak kita hiraukan. Nah di sini makanya di dalam proses pendidikan guru penggerak ini kita itu dipelajari, nanti Bu diajarkan gimana menghargai proses, betapa pentingnya anak itu berproses, malah yang penting itu prosesnya. Kalau hasil akhir insya Allah akan mengikuti prosesnya, jika bermakna hasilnya juga akan sesuai. Malah ini tadi sebenarnya anak-anak menunggu Ibu PP. Oh kedatangan saya. Iya, loh Bu mana? Itu katanya Ya kasihan dari pagi. Iya belum datang ya. Dari tadi itu anak-anak antusias sekali itu tadi. Jadi mereka sekarang lebih senang kalau ada tamu. Iya betul. Ya, diajak bersosial. Iya betul. Luar biasa Bu, itu gimana merubah apa ya, keceriaan anak-anak itu juga tidak mudah, pasti juga butuh proses. Semoga nanti Bu jadi guru yang didambakan muridnya. Amin. Terus yang selanjutnya ingin saya gali dari Bu nih, dengan modul filosofi pendidikan KHD kemarin, Bu kan sudah menceritakan pengalamannya kalau sudah berusaha melakukan perubahan. Nah itu apa sih yang mendorong Bu untuk melakukan hal-hal sedemikian itu? Pada dasarnya yang ingin mendorong saya, yang menjadikan dorongan itu sendiri sih memang mungkin salah satunya ya ini dari diri saya sendiri dulu ya, karena memang saya kepingin ada sebuah perubahan, gerakan baru istilahnya seperti itu. Apalagi saya di sini juga guru penggerak yang masih daftar satu-satunya dan keterima dan lulus istilahnya kan gitu. Jadi itu juga termasuk motivasi saya ya, ingin membuat perubahan di lembaga saya ini gitu. Terus dorongan yang lain kalau mungkin dari anak-anak ya, saya tuh kalau lihat anak tersenyum bahagia itu saya juga ikut bahagia. Itu intinya seperti itu. Memang kita terutama CGP ini jargonnya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Iya, itu memang harus kita pegang Bu. Tergerak itu maksudnya gini, kita tergerak dulu dari dalam diri sendiri. Betul apa yang dialami Bu tadi. Kalau Bu mau menggerakkan rekan-rekan yang lain, tapi dari dalam diri Bu tidak dimulai dengan dirinya sendiri, itu juga tidak akan mungkin. Jadi benar sekali yang dilakukan Bu yang sudah memang dorongan itu harus muncul dari dalam diri. Kalau dorongan itu dimulai dari orang lain, terus yang menggerakkan diri kita siapa? Nah, kalau Bu sudah tergerak, kan bisa bergerak tuh akhirnya. Kalau Bu sudah bergerak, mudah-mudahan rekan sejawat yang lain bisa melihat dan akhirnya mereka juga ikut tergerak untuk membawa perubahan ya, khususnya untuk apa ya, merdeka belajar kita saat ini, di mana mindset yang dulu berpihak pada guru, ya, sekarang harus berubah, ya, berpihak pada murid. Karena itu tadi sudah terlihat dorongan-dorongan, lalu, nah respon Bapak Ibu guru nih, mereka itu sudah merasakan belum ada perubahan pada diri guru? Selama ini semenjak saya mengikuti pendidikan ini PGP itu responnya luar biasa loh teman-teman ini. Malah saya itu kadang kayak memberikan sebenarnya motivasi ayo Pak, ayo Bu, ikut memberikan suatu perubahan atau mungkin bisa mengadakan kegiatan apa gitu. Iya sih, luar biasa. Teman-teman di sini juga sangat support sekali. Alhamdulillah dengan perubahan-perubahan
kehadiran Bu Uut yang bisa mengira-ngira apa yang perlu diperbaiki dalam diri Bu Uut ini? Sebenarnya banyak ya. Satu aja mungkin yang lebih ini dominan. Iya, yang paling ingin diperbaiki. Mungkin sebuah inovasi mungkin ya, inovatif. Mungkin itu yang perlu saya gali lagi. Inovatif yang Ke pembelajaran. Iya betul, ke pembelajaran. Itu mungkin saya masih perlu digali terus. Ya setidaknya saya perlu belajar dan terus belajar aja. Untuk menjadi guru yang selalu inovatif kepada anak-anak didik saya. Karena mutu guru juga belajar sepanjang hayat. Betul sekali. Nah, dengan mutu belajar sepanjang hayat ini rencananya Bu Uut untuk bisa menjadi guru yang lebih inovatif lagi dalam memberikan pembelajaran. Ini rencana Bu Uut ini tindak lanjutnya seperti apa? Kalau rencana ke depan saya tuh ingin ya Supaya bisa menjadi guru yang inovatif. Apa ya? Mungkin melakukan inovasi yang belum pernah terjadi di lembaga saya ini. Apa ya? Kalau di sini untuk IT masih belum begitu maksimal juga. Itu mungkin nanti bisa dengan mengikuti webinar, termasuk salah satunya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, karena di dalam PGP ini kan Bu tidak hanya diajarkan ekspor materi-materi yang ada di konsep, tapi IT-nya itu setidaknya kan dilatih gimana sama teman-teman yang lain itu kompak untuk bisa. Ya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih menginspirasi lagi untuk menjadi guru yang inovatif ya Bu. Ya, amin. Terkait dengan pembuatan aksi nyata modul 1.1 maupun 1.2 kemarin, apakah sudah diunggah Bu? Sudah, alhamdulillah. Di LMS sudah ya? Sudah di LMS. Disematkan di benar. Ya, disematkan di jurnal mingguan ya Bu ya. Sudah. Nah, jurnal mingguannya apa sudah selesai juga? Sudah, yang modul 1.1 dan modul 1.2. Ya. Itu kan jurnal mingguan itu ada beberapa model ya Bu. Betul. Itu nanti Bu bisa membuat, model. iya kalau bisa itu untuk modul berikutnya pakai model ini, untuk modul berikutnya pakai model ini. Jadi kita nanti pernah mencoba semua model untuk menuliskan jurnal refleksi supaya apa, pengalamannya Bu juga akan semakin luas karena model-modelnya yang digunakan itu bervariasi. Ya, selama ini memang model-modelnya alhamdulillah bervariasi. Untuk yang model di modul 1.1 itu saya menggunakan model 4F kalau nggak salah. 4F ya? Ya, kalau yang di modul 1.2 itu 4P kalau nggak salah. Bagus Bu ya. Itu sudah sudah disematkan ya di jurnal mingguan ya. Nah, untuk pembuatan portofolio digital, Bu Uut ini kemarin menggunakan platform Merdeka. Google Site ya? Oh iya, Google Google Site. Nah, Tapi kemarin belum ini. Terus ternyata alhamdulillah sekarang udah saya bisa dilihatkan Bu Uut untuk terkait portofolionya. Komponen-komponennya nanti yang perlu dituangkan itu sesuai dengan link ya. Itu karena apa? Portofolio digital guru penggerak dengan portofolio digital web-web lain, misalnya konten kreator lain itu bisa berbeda. Nah, jadi nanti Bu sesuaikan dengan apa yang mau sesuai dengan profilnya guru penggerak seperti nanti itu. dikirim aja apa ini. Ya. Ini bisa isinya sudah ada semua. Isinya sudah ada semua. Oh gitu. Sudah ada semua ini. Iya. Oh iya. Jadi mulai dari diri, ini mulai ya ini sudah modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3. Ini sudah malah enak. Kalau di portofolio digital itu link semuanya yang mau diupload itu kita linkkan dulu ya. Bu sudah tahu ya. Oke. Jadi kalau video itu diupload di Drive ya, atau di tahu, YouTube, tahu. nah
Oke. Terus kalau eksplorasi konsep ini juga gitu. Iya. Iya, tapi nanti Bu perbaiki lagi sesuai dengan ini aja. Jadi nanti modul 1.1 baru di dalamnya ada mulai dari diri, eksplorasi konsep itu enggak apa-apa. Berarti intinya diganti ininya aja. Iya, ininya kalau nggak salah hanya 4 atau berapa gitu loh. Berarti nanti menyusul aja ya? Menyusul nggak apa-apa. Kan ini bisa kita edit sampai proses pendidikan guru penggerak selesai. Jadi disesuaikan aja. Nah, kita ke peta posisi diri ini dan rencana pengembangan diri Bu sebagai JGP angkatan 10. Kalau dari dalam diri Bu Ut, kompetensi terkait dengan nilai dan peran guru penggerak ini apa yang sudah baik? Kompetensi ya? Kalau dari mandiri, kolaboratif itu? Yang sudah baik sih, saya kira saya pribadi ya, iya. Mandiri sih. Kalau untuk kolaboratif masih apa ya? Perlu belajar lagi. Nah, mandirinya Bu Ut nih seperti apa? Kalau menurut saya, ya, saya memang apa ya? Tipe orang yang kalau ini masalah tugas saja ya. Kalau tugas itu nggak sampai due date, itu juga kan termasuk mandiri. Saya nggak harus nunggu due date gitu. Intinya sebelum selagi ada waktu langsung itu juga termasuk mandiri. Iya. Bu Ut juga apakah sering kayak mengikuti webinar? Sering. Tanpa disuruh oleh ibu kepala sekolah. Tanpa disuruh oleh ibu kepala sekolah. Itu berarti iya. Nah, dengan kemandirian yang Bu Ut sudah terapkan dan juga sudah melekat pada diri Bu Ut nih dengan kegiatan-kegiatan apa tanpa ada paksaan, itu dari dalam diri sudah tergerak kan. Nah, kalau yang perlu ditingkatkan ini apa? Kompetensi apa? Berkomunikasi atau apa? Atau berkolaborasinya? Mungkin itu salah satunya ya. Saya soalnya orang yang selalu ingin belajar dan belajar. Mungkin ya tentang komunikasi juga iya. Ya masih harus banyak belajar juga di komunikasi. Terus kolaborasi juga masih harus selalu belajar juga. Tapi ya alhamdulillah selama ini yang sudah saya dapatkan di lembaga saya, di luar lembaga saya juga alhamdulillah ya, tapi perlu diperbaiki lah. Segala sesuatunya itu kan apa ya, nggak ada yang sempurna. Jadi saya perlu meningkatkan ya, intinya komunikasi itu juga masih perlu ditingkatkan. Terus secara kolaboratif juga masih perlu ditingkatkan. Ini kan masih perjalanan di menginjak modul 1.3. Bu Ut ingin meningkatkan komunikasi. Insya Allah nanti ketika menginjak modul 3 kayaknya untuk kemampuan berkomunikasinya pasti akan meningkat. Oh, gitu ya? Itu apa ya, seperti perjalanan yang mengiringi apa kewajiban. Contohnya di Rukol. Ya. Apakah Bu Ut diberikan kesempatan untuk diam? Enggak. Ya kan kita dilatih terus komunikasi. Harus aktif kan? Iya. Pengalaman saya dulu juga gitu. Saya dulu juga komunikasi sebelum menjadi guru penggerak ini ya. Flashback. Itu komunikasi sama orang itu juga banyak pelegak-peleguknya. Terus nggak tahu ini sudah dipikirkan. Oh iya, nanti harusnya harus seperti ini. Ternyata ketika sudah berhadapan itu blank gitu. Betul. Nah, itu manusiawi sekali. Iya, itu nanti akan terlatih ketika Bu Ut terbiasa berpendapat, mengutarakan pendapat, aktif di ruang kolaborasi, aktif di ruang elaborasi, ataupun nanti di saat di lokakarya. Itu karena di situ nanti kemampuan kita itu akan digali terus, baik untuk komunikasinya, kolaborasinya. Jadi mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan Bu Ut terkait dengan kompetensi yang kurang, semoga nanti bisa tercapai dengan baik semuanya ya Bu Ut ya. Semoga nanti ke depan bisa tentang komunikasi dan kolaborasi itu lebih baik lagi nanti. Kita tunggu perubahan-perubahan positif yang dilakukan Bu Ut, terutama
di lembaga ini Iya, dulu. betul. Iya. Nah, untuk sesi akhir Ibu Ut ya, Iya. kita kan sudah melakukan kegiatan pendampingan ya. Iya. Ini yang dirasakan Bu Ut setelah sesi ini tadi, kira-kira ide baru apa yang Bu Ut dapatkan dari kegiatan pendampingan individu? Apa ya? Ya intinya kalau yang saya dapatkan ya dapat informasi baru yang pertama, terus setelah sharing-sharing begini kan akhirnya ada unek-unek seperti apa ya, ada unek-unek itu kita bisa sharing bersama, jadi itu juga menambah komunikasi tadi juga ya. Iya. Seperti itu, jadi juga menambah wawasan kolaborasi juga seperti itu, jadi mungkin itu aja sih. Kalau untuk kegiatan pendampingan berikutnya yang diinginkan Bu Ut itu seperti apa? Barangkali nih kali ini saya kurang apa, atau kedepannya ingin dilakukan kegiatan apa gitu? Mungkin ke depan kalau untuk pendampingan sendiri, apa bisa nanti dilakukan di luar ruangan gitu? Bisa ya? Memang harus di dalam ruangan ya? Enggak harus, bisa misalnya di taman atau apa itu bisa. Ada kalanya nanti melibatkan beberapa rekan guru Nah, juga betul, ada. seperti itu. Iya, Nanti ada iya, ya, nanti sesinya ada. seperti itu. Iya. Baik Bu Ut, terima kasih atas waktunya Iya, sama-sama. untuk kegiatan Terima kasih, PI Bu kita Betty. yang pertama Iya, ini. terima kasih, sangat membahagiakan sekali. Mohon maaf jika dari tadi saya ada salah kata atau menyinggung perasaan Bu Ut yang tidak saya sengaja. Sama-sama.